Selamat siang semua dan selamat datang di acara Pasti Paham Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Di acara Pasti di siang hari ini nanti kita akan membahas tema tren melek investasi hijau berbasis ESG. Dan untuk tema ini nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Mino, selaku Retail Research Team Leader. Dan nanti di sesi 2 kita akan bersama-sama membahas tentang online trading platform CJ CMB Sekuritas Indonesia. Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa diajukan saja lewat kolom Q&A dan nanti akan dibantu jawab pada saat sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan untuk Mas Mino membawakan materi sesi pertama. Silakan Mas Mino. Oke, Oke, thank you Mbak Natasya untuk waktunya dan sebelum mulai mungkin saya sedikit promo nih untuk Sobat Yenvest. Jadi CGSCMB ini sedang ada campaign nih untuk promo terkait dengan nonton Ed Sheeran ya. Jadi ini promonya untuk periode 9 Januari sampai bentar. Januari sampai dengan 9 Februari 2024. Nah, caranya gimana? Caranya cukup gampang ya. Tinggal buka rekening secara online, kemudian lakukan transaksi jual beli saham minimal satu kali, kemudian diposting di Instagram Story masing-masing ya dari Sobat Genpes semua. Jadi nanti berkesempatan untuk memenangkan tiket nonton konser Ed Sheeran ya di GBK ya kalau nggak salah ini untuk konsernya. Oke, mungkin itu ya sedikit promo dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Kemudian kita lanjut ke materi hari ini ya terkait dengan berinvestasi saham hijau berbasis ESG di Indonesia. Oke, tapi mungkin kita tidak akan langsung menuju langsung ke apa namanya ESG-nya itu sendiri. Eh, kita mungkin mulai dari awal dulu ya, baru nanti nyambung ke ESG-nya. Dan tadi sudah diingatkan juga untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis saja di kolom komen, di kolom chat ya. Jadi nanti kita akan bahas pertanyaan dari Sobat Genpes semua, kemudian juga Sobat Facebook ya yang ikut live-nya di Facebook di siang hari ini. Oke, mungkin kita lanjut aja. Oke, jadi ini di sini kita akan membahas beberapa hal ya. Tentunya yang pertama kita bahas tentang pentingnya ya, tentang pentingnya kita mempunyai eh, growth mindset. Kemudian yang kedua juga eh, kita mempunyai planning ya, investasi untuk meraih apa yang diinginkan di masa akan datang ya atau masa depan. Dan next kita akan bahas terkait dengan konsep eh, dasar saham dan baru kita nanti eh, apa namanya menghubungkan dengan apa sih itu investasi hijau atau ESG. Dan terakhir saham-saham atau stok pilihan ya untuk saham ESG. Oke. Nah, tentunya Sobat Genpes semua ya, ini saat ini punya impian untuk dicapai di masa yang akan datang. Jadi semua orang pasti punya lah ya, termasuk saya sendiri, entah itu cita-cita terkait dengan apa namanya, kayak berkeluarga yang bagi yang belum berkeluarga atau cita-cita terkait dengan hal-hal yang lain ya, misalnya liburan atau bahkan mungkin yang masih mau studi lagi ya atau melanjutkan kuliahnya tidak hanya di Indonesia misalnya tapi juga di luar negeri. Nah, impian atau cita-cita tersebut ini tentunya sesuatu yang apa namanya yang wajar dan harus dimiliki oleh setiap orang ya agar kita mempunyai semangat lah ya semangat untuk menjalani hidup itu sendiri gitu. Oke, nah untuk mencapai cita-cita tersebut sendiri, ini adalah ada salah satu mindset yang perlu ditanamkan ya di setiap orang, di setiap individu, tentunya Sobat Invest ya, yaitu apa namanya mindset.
bertumbuh ya atau growth mindset. Nah, ini memang ada lawan dari growth mindset yaitu fixed mindset dan intinya adalah kalau misalnya growth mindset itu kita itu apa namanya belajar dari kesalahan atau kegagalan ya. Jadi kita belajar dari kesalahan untuk bisa lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kita orangnya apa namanya berpikiran fixed mindset ya, punya cara pandang seperti itu, kita menganggap bahwa suatu kegagalan adalah batasan kita untuk melakukan sesuatu atau bahkan untuk mengimpikan atau mencita-citakan sesuatu hal gitu. Jadi penting banget untuk kita untuk punya istilahnya growth mindset. Kemudian eh, dari sisi psikologi ya, ini dari psikolog dari Stanford University, yaitu Dr. Carol S. Dweck itu mengatakan bahwa ya untuk pola pikir itu manusia itu tadi ya ada dua dan lebih lengkapnya nanti di sini kita akan bahas dan itu merupakan salah satu kunci ya kunci kesuksesan kita. Jadi tadi udah disinggung ya kalau growth mindset itu dia itu memandang bahwa kegagalan itu justru adalah sarana pembelajaran ya sarana pembelajaran untuk terus bertumbuh. Jadi eh, bentar ini speaker saya udah nyala belum ya? Aman ya? Oke, jadi tadi ya secara umum growth mindset itu orang melihat bahwa kegagalan adalah suatu istilahnya ya sebagai sarana untuk terus belajar ya. Jadi hal-hal lain terkait dengan growth mindset itu melihat bahwa suatu tantangan itu adalah sebagai opportunity ya atau kesempatan gitu. Kemudian juga tidak alergi terhadap feedback yang membangun ya. Jadi tentunya mereka orang yang mempunyai growth mindset itu malah berharap ya ada feedback atau namanya kritik-kritik saran yang membangun ya, yang tentunya ini bisa menjadi salah satu pegangan juga ya untuk melangkah lebih jauh lagi. Kemudian juga untuk growth mindset itu fokus terhadap proses ya. Jadi fokus terhadap proses tidak pada hasil ya. Jadi intinya kita itu jangan langsung apa namanya langsung tertuju pada hasilnya ya, tapi bagaimana prosesnya sama misalnya kayak kayak investasi saham ya nanti. Jadi kalau untuk investasi saham itu memang hasilnya atau yang tujuan yang kita inginkan adalah kita bisa cuan ya, tapi tentunya untuk meraih cuan itu perlu melalui proses untung rugi juga gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah proses ya, bukan hasil gitu. Kemudian juga tidak ada apa namanya keengganan ya untuk belajar dari kesuksesan orang lain karena yang paling mahal dalam hidup adalah pengalaman ya dan tentunya kalau kita bisa belajar ya dari pengalaman orang lain ya dari pengalaman orang lain jadi lebih simpel karena apa? Karena ya sudah ada contoh lah ya jadi udah ada contoh tinggal kita mengikuti langkah atau step-step yang diambil oleh orang-orang yang sukses gitu. Kemudian tadi kita belajar dari kegagalan ya. Jadi kegagalan merupakan sarana kita untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi dan tentunya itu merupakan hal yang wajib dilalui oleh setiap orang ya. Jadi setiap orang ketika melalui proses untuk memperoleh hasil itu harus eh, mera- kalau menurut saya sih harus benar-benar kita harus mengalami kegagalan ya. Karena dengan kegagalan tersebut itu sendiri kita belajar ya, belajar banyak untuk tentunya bisa lebih baik lagi gitu. Dan kemudian ciri yang lain terkait dengan growth mindset adalah kita tidak terlalu nyaman ya dengan comfort zone ya. Jadi kita berusaha untuk mencari tantangan baru lah ya. Jadi kita jangan terlena dengan kondisi yang nyaman sehingga kita tidak bisa berkembang ya. Jadi tidak bisa berkembang dan akhirnya kita mentok di situ-situ aja ya. Oke, jadi itu kemudian yang terakhir adalah eh, apa namanya? eh, bakat itu harus terus berkembang ya. Jadi
terus kembang dan terus meningkat tentunya ya ke depannya. Jadi kita harus terus belajar untuk meningkatkan apa yang menjadi keahlian kita gitu. Sebaliknya, kalau untuk fixed mindset ini adalah ya tadi ya, misalnya lawan dari kita melihat tantangan itu sebagai kesempatan, justru orang-orang yang fixed mindset itu orang yang eh, malah enggan ya untuk bertemu dengan yang namanya tantangan ya. Justru mereka menghindari itu karena ya merasa kalau gagal, ketika gagal melewati tantangan tersebut itu adalah awal dari eh, kegagalan itu sendiri gitu. Jadi tidak bisa berkembang gitu. Kemudian nih orangnya juga cenderung akan menolak mendapat kritikan atau masukan, even kritikan atau masukan itu sifatnya membangun ya. Membangun eh, apa namanya? Membangun eh, si orang tersebut gitu. Kemudian fokus on proving yourself, artinya ya sibuk dengan dirinya sendirilah ya. Jadi sibuk dengan dirinya sendiri, membuktikan dirinya sendiri. Dan dia juga ngerasa kalau ada orang yang lain yang sukses itu justru dia merasa terancam gitu. Bukan sebaliknya ya. Kalau misalnya growth mindset itu kita belajar justru dari kesuksesan orang lain. Kesuksesan orang lain itu bukan ancaman gitu. Kemudian tentunya terkait dengan fixed mindset itu dia tidak bisa menerima kesalahan ya atau kegagalan. Dan dia juga orangnya itu cenderung menghindari hal-hal yang tidak familiar bagi dia ya atau tidak dimengerti oleh dia, maka dia akan cenderung menghindari ya. Nah, ini yang membuat orang akan eh, cenderung tidak berkembang ya dan biasanya ini juga yang membuat orang-orang itu stay di comfort zone gitu. Dan dia juga percaya bahwa bakat itu statik ya, artinya tidak berkembang. Jadi tentunya ciri-ciri tadi ya, fixed mindset ini sangat berbahaya ya kalau misalnya kita ada pada diri kita sendiri ya. Karena apa? Karena ya tentunya untuk mencapai suatu impian atau cita-cita di depan itu kita harus punya mindset sebaliknya ya. Jadi growth mindset itu sangat penting untuk seseorang ya ketika apa namanya tentunya punya rencana atau cita-cita di masa yang akan datang gitu. Oke, kemudian kita lanjut terkait dengan kondisi keuangan kita nih. Nah, idealnya sebenarnya kalau untuk kondisi keuangan ya, itu pemasukan bisa lebih besar dari pengeluaran ya. Ya paling minim sebenarnya pemasukan itu sama dengan pengeluaran gitu. Jadi eh, jangan sampai kita pemasukannya itu lebih kecil dari pengeluaran, walaupun dalam dunia nyata mungkin lebih banyak itu ya. Jadi lebih banyak orang-orang yang pemasukannya lebih kecil dibandingkan pengeluaran karena biasanya kalau pemasukan itu kan ibaratnya sumbernya terbatas, pertumbuhannya juga minim, tapi kalau pengeluaran itu ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi dan itu harus mau nggak mau kita harus membiayainya atau mengeluarkan uang untuk itu. Jadi memang kadang-kadang pengeluaran ini tidak bisa dikontrol, bisa tiba-tiba gitu ya. Jadi kondisinya bisa macam-macam. Tadi ya, eh, paling ideal adalah pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Nah, berkaitan dengan pengeluaran yang tidak bisa dikontrol ya, ini atau hal-hal yang di luar planning kita, ini kita perlu memperhatikan beberapa hal ya. Ya, yang pertama tentunya hal yang cukup penting soal keuangan adalah kita mempunyai dana darurat ya. Dana darurat ini adalah kalau menurut financial planning ya ini minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya sobat Genpes atau sobat Genpes di Facebook ini punya pengeluaran sebenarnya sebulan itu 5 juta misalnya, maka minimal kita harus punya dana darurat itu 30 juta ya. Artinya itu bisa buat bertahan selama 6 bulan. Kemudian kita juga harus pintar-pintar mengelola hutang ya. Jadi sebisa mungkin untuk hutang ini semakin kita umur bertambah,
itu harusnya semakin turun ya. Tapi kadang-kadang ini kebalikan ya. Jadi semakin tua umur kita justru utang kita tambah banyak ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya oleh Sobat Invest semua. Jadi sebisa mungkin kita memanage utang kita. Jadi eh, semakin umur kita bertambah ya sebaiknya utang kita semakin turun. Kenapa ya? Karena semakin bertambah umur kita, kemampuan kita untuk mengenerate pemasukan itu juga semakin turun gitu. Jadi takut nanti kita justru gagal utang, gagal bayar ya, gagal bayar dan hidup kita di usia-usia senja ya itu justru akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan yang paling penting juga adalah kita harus mempunyai investasi ya. Jadi pemasukan itu tidak tidak atau jangan semuanya dihabiskan untuk pengeluaran, tapi juga ada untuk investasi ya. Minimal itu 10% dari pendapatan. Jadi kalau misalnya tadi kita anggapnya misalnya pengeluaran kan 5 juta, pendapatan misalnya 6 juta lah ya. Jadi 10%-nya dari 6 juta itu kita investasikan. Tentunya harapannya gimana? Harapannya ke depan dari investasi tersebut itu akan menghasilkan pendapatan tambahan ya atau lebih dikenal dengan passive income gitu. Oke. Nah, terkait dengan alokasi budget bulanan sendiri, ini secara pengelolaan finansial ya atau financial planning, ini ada salah satu rumus ya. Jadi dari total gaji kita sebulan itu kita alokasikan 50, 30 dan 20%. Nah, 50%-nya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi misalnya kayak makan makan dan minum, kemudian juga belanja bulanan, bayar listrik, beli pulsa atau bayar tagihan asuransi ya. Eh, Nah, itu kita ambil 50% dari total pendapatan kita ya. Kemudian 30%-nya lagi itu bisa kita alokasikan untuk keinginan ya. Jadi keinginan salah satunya adalah misalnya kayak liburan, kemudian juga beli gadget ya, beli handphone baru atau beli tas atau beli baju ya. Dan tentunya hal-hal lain yang sifatnya lebih ke arah kesenangan ya. Jadi kayak nonton dan sebagainya gitu. Jadi itu 30%-nya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya eh, keinginan ya. Jadi yang pertama tentunya alokasi budget kita bulanan 50% adalah untuk kebutuhan. Jangan sampai kebutuhan kita eh, porsinya lebih kecil ya dari keinginan. Itu bahaya juga. Kemudian yang sisanya 20% ini adalah untuk tabungan ya. Jadi tabungan ini bisa macam-macam ya, bisa untuk dana darurat yang tadi dana darurat itu minimal adalah 6 bulan ya dari penghasilan kita. Kemudian juga dana pensiun ya. Nah, dana pensiun ini memang kalau yang udah bekerja atau mungkin PNS ya, udah ada dana pensiun. Tapi kalau misalnya mau lebih maksimal lagi itu bisa kita ikut dana pensiun ya. Dana pensiun, lembaga keuangan atau apa, itu juga bisa ya. Kemudian hal lain yaitu terkait untuk dana pendidikan. Oke, jadi itu ya untuk alokasi budget setiap bulan itu ilmunya adalah 50, 30 dan 20%. Oke, oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih investasi itu penting ya? Nah, tadi investasi itu kan sebenarnya kalau dari sisi budget ya, kita kan tadi sarannya tidak terlalu besar juga ya, hanya 10% dari eh, pendapatan kita gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena kita itu dalam bekerja juga dibatasi oleh umur ya. Jadi umur atau usia pensiun. Jadi tidak selamanya, tidak selamanya itu kita mempunyai
kemampuan untuk terus menghasilkan uang ya atau produktif gitu. Jadi ada masa-masa di mana kita sudah tidak masuk usia produktif lagi yaitu usia pensiun dan itu tentunya yang membuat investasi itu penting banget ya. Jadi ketika nanti kita udah masuk usia pensiun, syukur-syukur jauh-jauh hari sebelum usia pensiun itu kita udah mempunyai investasi yang tentunya bisa memberikan passive income kepada kita, gitu. Jadi itu yang kenapa investasi itu penting karena tadi ya perlu ada passive income yang bisa menutupi kebutuhan kita di masa pensiun gitu. Nah, oleh karena itu tadi ya idealnya sih sebenarnya kalau untuk investasi ini harus dimulai apa namanya sejak sedini mungkin ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian ya yang sudah berkeluarga punya anak mungkin bisa apa namanya membantu anaknya ya, membantu anaknya untuk memulai menerapkan financial planning ya sejak dini ya tentunya dengan ukuran-ukuran yang ya sesuai dengan umurnya ya. Jadi ketika nanti mereka sudah beranjak dewasa, mereka sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang berbau dengan investasi gitu. Jadi sebisa mungkin ya, kalaupun kita ya sebagai orang tua ini boleh dibilang baru melek investasi mungkin baru di usia sekitar 30 atau bahkan 40-an gitu. Dan yang paling penting juga perlu ditanamkan di otak kita adalah kita harus menjadikan investasi itu sebagai gaya hidup ya. Jadi penting karena kenapa? Karena kalau kita konsumsi semua uang pendapatan kita, maka uang kita akan habis. Tapi kalau kita investasikan, itu justru uang kita akan terus bertambah ya, potensi bertambah. Tentunya ketika kita memilih instrumen investasi yang tepat gitu. Oke, kemudian nextnya. Dan kemudian terkait dengan financial planning ya, ini tentunya banyak hal-hal ya yang perlu diperhatikan. Jadi mulai tadi salah satunya adalah investasi itu sendiri ya. Jadi mungkin ini saya tidak bahas terlalu dalam. Oke, nah ini terkait dengan tujuan ya. Jadi tujuan ini akan mempengaruhi sumber dana yang akan kita pakai ya. Jadi kalau misalnya untuk jangka pendek tadi ya kita bisa mengalokasikan eh, 30% dari pendapatan kita atau dari tabungan kita ya, misalnya untuk liburan segala macamnya. Jadi itu bisa kita pakai dana yang memang kita sudah sisihkan. Tapi untuk jangka menengah ya, 1 sampai 10 tahun misalnya kita mau punya mobil ya, punya Alphard misalnya. Ini seperti di gambar, kemudian kuliah di luar negeri ya. Ini butuh perencanaan yang matang gitu. Jadi perlu perencanaan yang matang dan tentunya salah satunya adalah dengan investasi. Kemudian untuk jangka panjang lebih dari 10 tahun juga sama ya. Jadi ini tapi ini lebih berkaitan dengan masa-masa di mana mungkin kita udah masuk masa pensiun gitu. Jadi butuh perencanaan yang terukur dan tentunya disiplin ya untuk menjalankan rencana yang telah kita buat gitu. Nah, dalam investasi itu ada mungkin ini salah satu alasan ya. Salah satu alasan kenapa sih kita harus investasi ya. Tadi selain karena memang kita perlu sumber dana untuk di masa datang ya, sumber dana untuk membiayai kehidupan kita ya. Nah, hal lain yang membuat investasi itu penting adalah eh, apa namanya? Ada satu hal yang eh, perlu diperhatikan ya adalah terkait dengan inflasi ya. Jadi untuk inflasi ini sendiri secara umum adalah kenaikan harga barang dalam jangka waktu tertentu ya. Biasanya kalau menurut standar BPS sih biasanya diukur secara tahunan ya dan dirilis secara tahunan, bulanan dan itu dirilis setiap bulan. Atau secara gampangnya sebenarnya kalau inflasi itu artinya adalah daya beli uang kita itu dari tahun ke tahun itu apa namanya
mengalami penurunan ya. Jadi misalnya tahun 2002 misalnya, kita dengan uang 100.000 mungkin kalau belanja masih dapat ini ya, satu keranjang belanja penuh gitu. Tapi kemudian di tahun 2012 atau 10 tahun kemudian mungkin 100.000 sudah hanya setengahnya ya untuk barang-barang yang bisa dibeli. Dan di 20 tahun kemudian ya mungkin hanya satu dua item yang bisa dibeli dengan jumlah uang yang sama gitu. Jadi itulah konsep inflasi yang tentunya perlu diwaspadai ya oleh sobat GNP semua. Nah, caranya gimana nih untuk melawan inflasi biar uang kita itu tidak eh, apa namanya tidak mengalami eh, penurunan ya, atau kita tetap daya beli kita tetap bisa terjaga ya, karena secara natural tadi ya uang itu dari waktu ke waktu itu daya belinya itu mengalami penurunan gitu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kita perlu yang namanya investasi ya. Jadi investasi ini sebisa mungkin kita mencari instrumen investasi yang eh, bisa menutupi inflasi itu sendiri ya. Returnnya itu bisa menutupi inflasi. Jadi kalau misalnya tadi inflasi misalnya kan 5% misalnya per tahun, maka sebisa mungkin agar uang kita tidak mengalami penurunan atau daya beli kita tidak turun, kita cari investasi yang setiap tahun itu bisa memberikan return minimal sama dengan inflasi atau sebaiknya di atas inflasi itu sendiri gitu. Dan ketika berinvestasi, ini juga kita harus memperhatikan risk toleran kita ya terhadap risiko. Karena yang namanya investasi itu ketika kita investasi itu kita dihadapkan pada dua hal ya. Yang pertama tentunya risiko, kemudian yang kedua tentunya return ya. Jadi risk and reward. Tapi ini biasanya berjalan seiring ya. Jadi kalau misalnya high risk ya high return gitu. Nah, ketika kita melakukan investasi, itu kita harus memperhatikan profil risiko kita masing-masing ya. Jadi kita termasuk investor yang mana nih? At- Investor yang profil risikonya konservatif eh, atau kita yang termasuk moderat atau yang agresif ya. Jadi kalau misalnya konservatif itu ini lebih yang penting modal kita itu daya belinya itu eh, tidak berkurang lah ya. Jadi apa namanya sama kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya agresif itu beda lagi. Jadi kalau agresif itu orangnya ini cenderungannya dia bisa menerima risiko apapun. Yang penting potensi return yang diberikan oleh instrumen investasi tersebut itu juga lebih besar ya atau minimal sama dengan risikonya. Jadi kalau misalnya diukur misalnya risikonya sekitar 12%, ya minimal returnnya juga bisa memberikan sekitar 12% ya. Itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngukur nih diri kita sendiri ini. Kira-kira kita terkait dengan toleransi risiko ini berada di level yang mana gitu. Nah, cara membangun passive income ini sebenarnya ini masih sambungan terkait dengan investasi ya. Jadi awalnya kan kita ketika kita aktif ya, masih bekerja, kita ada punya kerjaan atau kita punya keahlian ya itu bisa menghasilkan uang ya. Tapi ketika kita punya sudah masa pensiun ya, saya pensiun kalau tentunya untuk yang tadinya bekerja ya. Ya, mau nggak mau pilihannya antara kita punya bisnis atau kita punya investasi. Nah, ini sebenarnya antara kita punya bisnis dan investasi kalau di dunia saham ini mirip-mirip ya. Dalam artian ya ketika kita beli saham ya sebenarnya kita juga memiliki apa namanya perusahaan itu gitu walaupun porsinya kecil gitu. Nah, ini adalah dari sisi instrumen ya. Jadi tadi kita tentunya menyesuaikan ya kalau
eh, tingkat resiko kita, toleransi terhadap resiko itu kita itu berapa gitu ya. Apakah tadi ya konservatif, moderat, atau high risk. Nah, dari sisi pilihan investasi sendiri ini berdasarkan instrumen, ini ada macam-macam ya. Eh, Kalau kita bandingkan dengan inflasi misalnya, inflasi itu kita asumsikan aja 5,56% ya. Nah, untuk rata-rata berbagai macam instrumen investasi ini macam-macam ya. Ada tabungan hanya 2%. Artinya kalau disandingkan dengan inflasi ya uang kita sama ya, daya belinya tergerus. Kemudian deposito 5,5%. Jadi agak sedikit bertahan ya. Ini yang mungkin cocok untuk yang konservatif. Kemudian obligasi ini memberikan return 6,67%. Ini tentunya cocok untuk yang moderat. Kemudian emas juga sama ya, kurang 12%. Nah, saham ini yang mungkin cocok untuk yang high risk ya tadi ya, untuk yang agresif ya. Jadi returnnya bisa sekitar 14% ya setahun gitu. Tapi ini ukurannya eh, per tahun ya. Jadi walaupun ada fluktuasinya, tapi memang boleh dibilang saham ini menjadi salah satu pilihan yang menarik ya, tentunya kalau tujuan kita adalah untuk mengalahkan angka inflasi ya, yang notabene inflasi itu merupakan musuh dari daya beli kita. Gitu. Oke, nah dalam investasi saham itu apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, untuk investasi saham ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara sembrono ya. Jadi harus dilakukan secara hati-hati dan beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tentunya kalau kita mau investasi saham ya, itu jangan pakai uang panas ya. Jadi pakailah uang yang memang dialokasikan untuk investasi ya. Tadi sebisa mungkin untuk investasi saham ini adalah bagian dari 10% yang kita sisihkan setiap bulan gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita investasi saham, itu kita harus melakukan diversifikasi ya, diversifikasi portofolio. Jadi jangan sampai kita ketika investasi saham itu hanya beli di satu eh, sektor ya. Jadi sebisa mungkin kita beli saham di berbagai sektor. Jadi ketika sektor satu naik, sektor yang lain turun, ini bisa saling mengimbangi ya atau meminimalisir risiko gitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga ketika kita mau investasi saham adalah kita harus setidaknya belajar lah ya, belajar terkait dengan analisa fundamental, di mana analisa fundamental ini ya sederhananya kita mempelajari yang namanya laporan keuangan ya, laporan keuangan emiten seperti apa sih gitu. Kita harus paham itu dulu gitu, karena ketika kita investasi saham, sebenarnya kita adalah beli perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa dilihat dari apanya? Ya, salah satunya adalah dari fundamentalnya ya, atau dari laporan keuangannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kita harus belajar analisa teknikal ya. Jadi, analisa teknikal ini mungkin lebih cocok untuk Sobat Genvest yang memang tujuannya untuk trading ya, atau jual beli saham dalam tempo yang relatif pendek ya. Jadi kalau fundamental mungkin lebih cocok untuk Sobat Genvest yang mau invest ya, artinya beli kemudian di hold ya untuk jangka waktu yang relatif lama ya, minimal 1 tahun lah. Dan kemudian tentunya hal-hal yang tidak boleh dilakukan di investasi saham adalah kita menggunakan dana pinjaman ya atau hutang untuk melakukan investasi saham ya. Apalagi kalau kita trading pakai utang atau bahkan untuk uang-uang yang sifatnya akan segera terpakai, itu bahaya ya. Jadi karena kenapa bahaya? Karena yang namanya pergerakan harga saham itu bisa berubah dalam ukuran bahkan ukuran detik ya. Jadi fluktuasi ini tentunya akan sangat mempengaruhi modal kita ya yang kita masukkan untuk beli saham gitu. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai ya, jangan sampai kita membeli saham dengan menggunakan uang pinjaman atau hutang. Apalagi pinjol ya, ini bahaya banget kita. Kemudian yang kedua
tadi ya lawan dari diversifikasi, kita memasukkan dana kita, semua dana kita ke satu saham. Ya, ini bahaya karena apa? Karena kalau misalnya sahamnya itu turun dan kita hanya punya di situ ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang paling ideal adalah tadi kita melakukan diversifikasi. Kemudian kesalahan yang jangan sampai dilakukan ketika kita investasi saham adalah kita jual beli saham itu berdasarkan gosip ya. Jadi gosip bukan sesuatu fakta dan ini tentunya berbahaya ya. Jadi oke, mungkin di satu titik itu bisa mendatangkan cuan, tapi di titik lain itu juga bisa memberikan kerugian yang cukup besar gitu. Jadi harus hati-hati ya. Oke, ini mungkin kita lewatin ya. Nah, eh, oke, nah ini kita sedikit belajar ya tentang konsep apa namanya investasi saham ya. Jadi tadi sebenarnya yang namanya investasi saham itu sebenarnya ya kita beli suatu perusahaan ya. Kita punya investasi di satu perusahaan. Jadi ilustrasinya adalah misalnya ini Kak Siji nih berniat membuat kedai kopi dan perlu modal 8 juta, tapi Siji hanya punya 1 juta. Nah, Kak Siji ini kemudian menawarkan kepada teman-temannya ya, 7 temannya untuk masing-masing berinvestasi 1 juta ya untuk mendirikan kedai kopi tersebut gitu. Nah, jadi masing-masing orang ini nanti punya kepemilikan saham senilai 1 juta gitu. Nah, kemudian oke. Kemudian usaha Kak Siji ini berkembang nih dan nilainya ini naik menjadi 16 juta. Jadi masing-masing orang ini yang tadinya investasi 1 juta ya, itu nilainya sekarang naik menjadi 2 kali lipat, yaitu naik jadi eh, 2 juta. Nah, ini bisa jadi ya, teman-teman Siji misalnya mengejual sahamnya nih, kepemilikannya di kafe tersebut ya, yang tadinya tentu menguntungkan dengan prospek misalnya nih tahun depan ini bisa untung lagi nih, bisa misalnya dari nilainya bisa naik menjadi 32 juta, maka pemegang saham lama yang tadi teman-temannya CJ ini bisa menjual kepemilikannya ke orang lain ya. Jadi misalnya dijual 2.500.000 ya dengan ekspektasi bahwa nanti di tahun berikutnya itu nilai kafenya itu naik menjadi 32 juta. Jadi itu yang namanya buat ya, temannya Siji itu yang namanya keuntungan dari 1 juta menjadi keuntungannya kan 1,5 juta ya. Itu namanya capital gain ya. Jadi konsepnya kurang lebih sama ya seperti itu. Jadi eh, bedanya adalah kalau kita beli saham itu perusahaannya udah jadi ya. Jadi perusahaannya udah jadi tapi perusahaannya udah jadi bukan perusahaan-perusahaan yang baru didirikan gitu. Nah, tadi salah satu contoh yang apa namanya eh, salah satu contoh yang saya sebutkan tadi selisih antara dia modal pertama kali dan keuntungan ketika dijual yang 1,5 juta ini merupakan yang disebut dengan capital gain. Nah, capital gain ini merupakan salah satu keuntungan ketika kita berinvestasi di saham. Kemudian keuntungan yang lain terkait dengan investasi saham apa? Ada yang namanya dividen ya. Jadi ketika nih misalnya tadi usahanya terus berkembang nih 16 juta misalnya, 32 juta kemudian jadi 64 juta misalnya. Dan laba bersihnya juga terus bertumbuh. Ini ada bagian laba bersih yang dibagikan ke masing-masing pemegang saham. Nah, ini ya keuntungan kedua ketika kita membeli suatu saham. Dan tentunya tadi ya, size perusahaan itu kan bisa gede. Contoh misalnya tadi kayak KCG ya. Misalnya size perusahaan di awal kan 8 juta. Tapi kita bisa berinvestasi hanya dengan 1 juta. Artinya ketika kita beli saham, itu keuntungannya adalah kita bisa memiliki suatu usaha atau perusahaan itu dengan modal relatif kecil. Gitu. Dan hal lain yang cukup menarik ketika kita berinvestasi saham adalah kita mendapat pajak yang relatif rendah ya gitu dan sifatnya final.
likuiditasnya juga tinggi ya. Jadi berbeda dengan deposito. Jadi kalau untuk saham itu bisa kapan aja dicairkan ya atau dilikuidasi, dijual. Nah, kemudian investasi berbasis ESG ya. Nah, investasi berbasis ESG ini apa sih? Ya, ini ESG itu sendiri adalah singkatan dari eh, Environment, Social, dan Governance ya. Jadi eh, tata soal lingkungan, sosial, hubungan dengan manusia, dan tentunya dengan tata kelola. Nah, ini yang tadi malam soal lingkungan ini menjadi salah satu perdebatan juga ya di debat capres yang tadi malam. Mungkin Sobat Genpes juga ada yang mengikuti ya. Nah, ini cukup topik yang cukup menarik untuk disimak kita. Nah, apa namanya? Investasi berbasis energi ESG ini sendiri ini tidak terlepas dari adanya isu perubahan iklim ya. Jadi kita tahu penggunaan apa namanya penggunaan energi fosil ini berdampak cukup negatif ya terhadap lingkungan ya. Tidak hanya lingkungan tapi juga ke manusianya itu sendiri ya. Nah, ini tentunya dampak-dampak negatif ini tidak bisa untuk dibiarkan saja ya. Jadi harus ada upaya untuk mencegah ya atau eh, minimal untuk meminimalisir ya dampak dari eh, apa namanya dampak dari hal tersebut ya dampak negatif tersebut gitu. Jadi eh, dalam ESG ini yang menjadi tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan ya atau menurunkan suhu bumi karena tentunya kalau pemanasan suhu bumi ini terus berlanjut ini bisa menjadi bencana untuk umat manusia ya. Jadi eh, nah pemanasan global ini sendiri ini berkaitan dengan emisi ya. Jadi kalau di kita sendiri ini kemarin ya terakhir di 26 September pemerintah sudah menerapkan yang namanya pasar karbon ya. Ini adalah salah satu upaya pemerintah ya di bidang ESG untuk terus menekan adanya emisi gas rumah kaca ya di mana emisi gas rumah kaca ini bisa berdampak buruk ya terhadap lingkungan gitu. Jadi ini adalah bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh eh, penggunaan energi yang fosil ya. Jadi suhu bumi eh, terutama ya cuaca yang ekstrim ya. Kadang-kadang kita mengalami suatu masa mengalami hujan yang sangat ekstrim, kemudian juga kekeringan yang sangat ekstrim. Nah, ini juga menimbulkan beberapa hal yang cukup merugikan ya dari sisi ekonomi ya, mulai dari banjir, kemudian apa namanya kekeringan itu sendiri juga sangat berdampak ya terhadap misalnya kayak inflasi ya. Jadi secara ekonomi ini juga akan sangat berdampak gitu. Nah, jadi risiko iklim ini perlu diantisipasi ya. Jadi apa namanya risiko ini iklim ini sendiri juga tentunya tadi ya bisa berdampak secara finansial. Nah, nah, untuk ke perubahan iklim sendiri ini ke sektor finansial ini mempunyai dampak mempunyai dampak ke sektor finansial melalui risiko fisik dan risiko transisi ya. Oke, jadi ini apa namanya? Untuk mencapai emisi rendah karbon ya, ini tentunya tadi perlu ditekankan penerapan ESG ya. Apa namanya melaksanakan usaha yang berbasis energi ESG jadi memperhatikan lingkungan kemudian eh, sosial masyarakat ya dan tentunya tata kelola dengan tujuan tadi ya untuk apa namanya mengurangi emisi gas rumah kaca ya yang pada akhirnya bertujuan untuk menurunkan suhu bumi ya agar dampak dampak negatif ya terkait dengan
suhu pemanasan bumi tadi yang sedikit kita udah bahas, ini bisa diminimalisir terhadap dampaknya terhadap finansial ya. Ini adalah beberapa hal ya terkait dengan Paris Agreement ya. Intinya sih tadi ya kalau untuk terkait dengan IHJ ini sendiri ya tujuan akhirnya adalah menurunkan panas bumi ya. Oke. Kemudian dari sisi penerapan ESG sendiri ini diharapkan akan membantu Indonesia ya di tahun 2025 untuk terhindar dari middle income trap ya. Jadi trap ya. Jadi ini harapannya tentunya akan berdampak positif. Kemudian juga secara tidak langsung ini bisa meningkatkan prospek dari return on equity juga ya. Dan hasil dari ESG setiap perusahaan ini tentunya berupa sustainability report ya atau report berkelanjutan, laporan berkelanjutan. Ini tadi malam lumayan ramai ya dibahas. Oke. Oke ya, dan ini berdasarkan studi ya. Jadi 2000 tadi ya. Ini dampak ESG terhadap eh, equity return ini cukup positif ya. Di eh, dampaknya adalah 63% ini positif ya daripada negatifnya. Dan ini bentar. Oke, sorry. Nah, tadi ya. Ini kayaknya ya, kayak. Nah, ini untuk Yajin sendiri ke arus kas perusahaan ya, ini bisa terkoneksi melalui beberapa hal ya, terutama dari sisi top line-nya atau pendapatannya, kemudian dari sisi penghematan biaya operasional ya, yang pada akhirnya ini bisa meningkatkan margin ya. Kemudian juga dengan penerapan IHJ ini bisa mengurangi intervensi eh, peraturan atau hukum ya dan juga bisa meningkatkan produktivitas ya dari sisi karyawan dan tentunya investasi dan optimalisasi aset ya. Oke. Bentar. Ini cara ininya gimana sih? Oke. Nah, untuk indeks-indeks yang berbasis ESG sendiri di bursa kita ini udah ada beberapa ya. Jadi ada Serika Hati. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi di saham-saham yang berbasis ESG, sebenarnya tinggal melihat indeksnya ini ya. Dan mungkin returnnya yang cukup oke itu adalah Serika Hati ya. Jadi tinggal pilih nih saham-saham yang masuk indeks indeks Serika Hati ya. Kemudian juga ada IDX ESG Leaders ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi, ini juga bisa melihat di sini. Kemudian juga ada ESG Sector Leader IDX ke hati ya. Kemudian ESG Quality 45 IDX ke hati. Kemudian IDX LQ45 Low Carbon Leader ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau investasi berbasis ESG ya. Jadi tidak hanya kita investasi yang mementingkan keuntungan semata, tapi juga kita investasi dengan ikut berkontribusi positif terhadap isu lingkungan, ini teman-teman bisa berpatokan ya pada indeks-indeks yang ada di bursa kita ya. Jadi cukup banyak ya indeksnya, tapi mungkin teman-teman bisa pilih salah satunya gitu. Oke, kemudian dari sisi saham ya, untuk topik atau saham pilihan kita yang tentunya yang sudah menerapkan ESG walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Ini terutama yang ratingnya udah cukup tinggi itu adalah dari sektor perbankan ya. Ini ada Bank Mandiri, kemudian juga ada BNI dan Telkom. Nah, untuk Bank Mandiri ini sendiri ini porsi portofolio kreditnya ya yang berbasis ESG atau eh, berkelanjutan ini porsinya udah cukup tinggi ya 25% di kuartal 3 ya. Ini dari posisi sebelumnya
21% di kuartal 1 2021. Nah, untuk ke lingkungan sendiri ini BM Bank Mandiri peringkatnya masih B ya. Eh, jadi masih belum A, tapi kita melihatnya mungkin ke depan akan mengalami peningkatan ya seiring dengan adanya inisiatif dari perseroan untuk terus menggalakkan hal-hal yang terkait dengan lingkungan. Nah, untuk target harganya sendiri untuk Bank Mandiri ya ada di 7.775 dan closing di eh, beberapa hari yang lalu ya di 6525, artinya masih ada potensi sekitar 19 persenan. Oke, kemudian juga ada BNI ya. Ini BNI juga kalau dari sisi lingkungan masih B minus ya, tapi semuanya yang lain sudah A. Dan ini juga BNI juga menunjukkan komitmennya terkait dengan ESG itu sendiri, di mana portofolionya yang berbasis ESG itu naik ya menjadi 29% di akhir kuartal 1 2023 dari kuartal 1 itu 25% ya. Jadi BNI ini sendiri juga membentuk komite ya, komite ESG tentunya ini untuk terus meningkatkan komitmen perseroan ya ke depannya terkait dengan ESG. Nah, untuk target harganya ada di 6750 dan kalau kita bandingkan dengan harga closing beberapa hari yang lalu itu di 5500, artinya masih ada potensi sekitar 23%. Oke, kemudian yang terakhir adalah Telkom ya. Ini kalau untuk lingkungan ini masih memang relatif cukup rendah ya, tapi eh, kalau dari Asia Tenggara ini merupakan salah satu perusahaan yang oke juga ya dari segi ESG-nya. Nah, untuk target price-nya di berapa? Di 4.700 ya. Dan kalau kita bandingkan dengan penutupan beberapa hari yang lalu itu di 3620 itu masih ada potensi sekitar 30%-an. Oke, mungkin itu ya untuk materi eh, investasi berbasis ESG di kesempatan kali. Dan waktunya udah jam setengah tiga ya. Mungkin satu pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan tapi bukan pertanyaan terkait materi ya. Ada absen apa enggak nih, Eh, Mbak Natasha? Tapi mungkin saya karena ini nggak ada pertanyaan, mungkin saya lempar aja langsung ke Mbak Natasha untuk melanjutkan materi selanjutnya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Mino untuk penyampaian materi di sesi satu tadi. Mudah-mudahan memberi inspirasi ya untuk Bapak Ibu semua kenapa kita harus mulai investasi dan juga harus mulai melek untuk investasi hijau ya, investasi berbasis ESG. Oke, di sesi yang kedua ini saya mau membahas tentang bagaimana Bapak Ibu cara memulai atau membuka rekening efek dan juga melakukan jual beli saham lewat platform online trading CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin saya mau mengulang lagi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Mino di awal. Jadi ini kita ada promo ya Bapak Ibu, promo nonton konser Ed Sheeran. Sebentar, ini masih loading ya untuk share screen. Nah ya, oke. Oke, sebentar. Ya, jadi yang pertama itu saya mau menyampaikan kalau kita sedang ada nonton konser Ed Sheeran bareng CJCMB Sekuritas Indonesia. Caranya itu Bapak Ibu bisa lihat di website kami ya cjs.cjs-cimb.co.id. Lalu klik aja banner ini di website untuk cara mendapatkan kesempatan menonton konser Ed Sheeran. Jadi ada 9 tiket konser yang akan dibagikan. eh, Caranya Bapak Ibu cuma tinggal buka rekening saham aja dan juga posting di Instagram Story. Instagramnya tentu jangan di private ya. Nah di sini terus tag juga 3 teman, kemudian ada hashtag yang harus
ikuti juga agar bisa kami track. Lalu nanti di sini ada tersedia 9 tiket konser yang akan diadakan di 2 Maret 2024 nanti. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin penggemar dari Ed Sheeran ya, mungkin bisa ikut promo ini. Siapa tahu Bapak Ibu beruntung dan berkesempatan mendapatkan tiket nonton Ed Sheeran. Nah, yang kedua ini dalam waktu dekat di tanggal 24 Januari nanti kita ada acara Regional Syariah Investing Symposium ya Bapak Ibu. Ini acaranya akan diadakan secara online dan juga offline. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti, Bapak Ibu bisa mendaftar aja. Kalau nggak salah ada linknya juga. Atau bisa menghubungi bagian customer service kami untuk melakukan pendaftaran Syariah Investing Symposium ini. Jadi nanti lokasinya Simposium Syariah ini nanti ada di main hall IDX nanti hari Kamis 24 Januari 2024. Oke, cukup dua itu pengumuman dari saya. Selanjutnya saya mau mulai masuk ke materi. Jadi tentunya pertama-tama kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua di sini mau melakukan atau mau mulai melakukan transaksi saham, pertama tentunya harus membuka rekening efek dulu di CJCMB. Ini caranya bisa scan barcode di sini atau bisa juga Bapak Ibu ke website kami yang tadi cjstripcmb.co.id, kemudian melakukan klik register dan kemudian untuk persyaratan nanti begitu klik register di sini Bapak Ibu bisa memasukkan email, password, confirm password dan di sini tinggal klik I'm not robot dan di sini klik register. Begitu. Jadi begitu sudah masukkan email dan password, nanti Bapak Ibu akan menerima link aktivasi lewat email dan nanti Bapak Ibu tinggal klik untuk link aktivasinya. Tunggu ya. Eh, dan nanti tinggal klik link aktivasi lewat emailnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mulai melanjutkan pengisian pembukaan rekening efek lewat online. Oke, tunggu. Oke. Nah, untuk persyaratan pembukaan rekening efek sendiri itu adalah KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan. Jadi apabila di awal itu Bapak Ibu harus memfoto KTP, itu harus difoto dengan jelas ya, biar tidak ada kendala ke depannya. Jadi biasanya begitu KTP sudah difoto dengan jelas, nanti data-data akan terisi sesuai dengan KTP. Dan juga untuk pengisian nama ibu kandung juga harus sesuai dengan Dukcapil ya Bapak Ibu ya, karena kalau enggak nanti biasanya ada kendala gitu pada saat pembukaan rekening efeknya. Nah, kemudian ini setelah Bapak Ibu selesai membuka rekening efek, biasanya akan biasanya akan diproses dulu, lalu akunnya akan jadi dalam waktu 1 sampai 2 hari kerja. Jadi kurang lebih mungkin misalnya Bapak Ibu buka hari ini, besok sore atau lusa itu akunnya udah jadi kalau misalnya tidak ada kendala ya. Nah, begitu sudah jadi, nanti Bapak Ibu akan menerima untuk password, user ID, password, dan PIN lewat email. Kemudian, Bapak Ibu bisa langsung mendownload aplikasi kami. Sorry, serak. Sorry, serak ya. Bapak Ibu bisa langsung mendownload aplikasi kami di App Store maupun Google Play. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini untuk aplikasi CJCMB yang baru. Gitu. Nah, jadi yang lama itu tampilannya seperti ini. Ini yang baru. Biasanya sih untuk nasabah-nasabah baru itu sudah menggunakan aplikasi yang baru. Ya, ini kurang lebih tadi proses pembukaan rekening efek sampai Bapak Ibu sudah bisa menerima user ID, password, dan PIN yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal login aja ke aplikasi. Biasanya di sini masukkan user ID atau username, kemudian masukkan password dan klik login gitu.
Untuk pilihan timnya sendiri itu kita bisa mengatur ya. Jadi ya di sini bisa tap pada tiga garis yang di sini, kemudian memilih themes mau light atau dark itu terserah Bapak Ibu aja sukanya yang mana. Tuh. Ini tampilannya ya kurang lebih kalau misalnya light yang seperti ini untuk yang dark. Kemudian ini cara melakukan transaksi saham. Jadi pertama-tama kalau kita sudah transfer uang ke RDN dan kita udah masuk gitu uangnya ya, kita biasanya sudah bisa untuk membeli saham. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini saya mau beli saham Sido ya. Kalau misalnya kita mau sebentar, kalau kita misalnya kita mau pilih saham lain, itu kita bisa tap di sini, lalu nanti cari saham apa yang mau kita beli. Nah, kemudian misal kita sudah ketik ya Sido, di sini ada muncul untuk Sido. Ini adalah untuk kelas dan price-nya. Ini untuk poinnya. Ini untuk persentase penurunan Sido. Jadi Sido saat itu ya ini saat itu harga market terakhirnya di 1015 dia turun 5 poin, turun 0,49%. Kemudian ini adalah antrian untuk bid dan ini adalah antrian untuk offer. Jadi ini best price, ini best bid, ini harusnya volume, dan ini offer price atau best offer, dan ini eh, volume, over volume gitu. Kemudian ini ada open, high, low, close-nya bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya mau membeli satu lot saham Sido, tinggal masukkan quantity di sini, masukkan harganya. Ini karena kita mau langsung match ya, jadi kita input di harga offer yang paling atas ini. Kalau kita beli mau langsung match, itu kita input di harga offer yang paling atas. Kemudian kita tap buy di sini. Nah, di sini kita input PIN, nanti akan muncul konfirmasi, input PIN, kemudian klik confirm order. Nanti kita bisa cek untuk order status kita di menu yang ini. Jadi dia akan muncul untuk order status kita, apakah itu match atau open, kita kelihatan dari eh, order list namanya ya. Kalau misalnya dia sudah match, berarti kita udah dapat untuk saham Sidonya. Kalau misalnya masih open, berarti kita masih antri ya. Masih antri, kita masih bisa melakukan amen maupun withdraw. Oke, tunggu dulu ya. Oke, ini untuk sell order. Jadi kalau tadi kan kita udah beli saham Sidonya, kemudian kita mau jualan saham Sidonya. Nah, saham Sido ini kita mau tinggal digeser aja. Jadi kita tetap masuk ke menu trade yang ini, menu trade. Kemudian kita geser dari buy jadi sell, jadi nanti warnanya akan berubah jadi hijau. Kalau kita mau jual, jadi kita ininya, kalau kita mau jual, jadi ini kita lihat harga bid paling atas ya. Kalau kita mau jual dan mau langsung dapat. Kemudian di sini kita masukkan harganya. Kalau kita mau langsung dapat ya. Kalau mau antri, kita bisa masukin di 1015, 1020, dan sebagainya. Kemudian ini muncul order value-nya, tap sell. Muncul order konfirmasi, kemudian nanti muncul untuk confirm ordernya. Dan kita cek di order list ini, di sini udah muncul untuk saham Sido statusnya sudah match. Berarti kita udah melakukan penjualan eh, saham Sidonya. Tam- Tampilannya dari tadi bagian login. Oh, coba saya stop share terus share ulang ya. Apa sudah berubah? Jadi tampilannya sekarang sudah yang halaman trip nih. Oke, mohon ditunggu sebentar. Nah, kemudian
Oke, sudah ya. Nah, kemudian berlanjut. Jadi tadi menu trade ya, kalau kita mau jual beli, kita melakukan melewat menu trade yang ada di sini. Caranya sama, tinggal masukkan lot. Available lots yang bisa kita kelihatan di sini. Kemudian masukkan harga, tap sell, dan dia akan langsung muncul di sini. Ini order confirmation, tap confirm order. Nanti akan muncul di order list, kita tap di sini dan dia akan muncul tampilan seperti ini. Yang jelas kalau sudah match seperti tadi, berarti sudah tidak bisa kita ubah-ubah lagi ordernya. Tapi kalau misalnya statusnya masih open, maka ordernya masih bisa kita amen maupun withdraw. Oke. Nah, kemudian setelah menu trade, trade tadi kan untuk kita melakukan beli ataupun jual. Nah, ini ada menu quote, quote yang di tengah ini untuk menampilkan informasi tentang harga. Jadi contohnya kita pilih di sini ada contoh saham BNGA ya, kita bisa cari sahamnya di sini. Kita ketik BNGA, kemudian dia akan muncul untuk informasi BNGA, last done price atau harga kejadian terakhir kita bisa lihat di sini. Kemudian BNGA ini mengalami kenaikan 0,5%, 5 poin. Ini ada chartnya, jadi kalau mau munculin chart itu aplikasinya tinggal di landscape-in aja, jadi ubah mode landscape, nanti akan muncul chartnya. Di sini kita bisa lihat juga untuk informasi harga-harga, jadi misalnya kita mau lihat untuk pembukaan BNGA hari ini, close-nya berapa, tertinggi di berapa, terendah di berapa, itu semua kelihatan di menu quote ini. Lalu kalau mau langsung buy, kita bisa klik buy di sini langsung. Dan ini untuk kita masukkan BNGA ke dalam watchlist kita. Gitu ya. Kemudian ini MPPA, kalau misalnya kita udah punya MPPA-nya, dia akan otomatis muncul sell. Jadi kalau kita mau langsung buy lagi, klik yang ini, sell, klik yang ini. Untuk masukin ke watchlist, klik pada bintang. Gitu ya. Nah, ini amen withdraw yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya order kita masih open, kalau order kita masih open, jadi kita masih bisa melakukan amen maupun withdraw. Amen itu untuk mengubah harga. Jadi misalnya tadi kan kita antri beli Sido di harga bid di 1010 misalnya. Itu kan nanti order kita munculnya akan jadi open. Nah, kalau kita mau mengubah harga, itu biasanya kita masuk ke menu order list ini, lalu ada tanda panah. Jadi ini, kita klik yang ini, lalu kita bisa melakukan amen maupun withdraw. Amen untuk mengubah harga. Jadi ini kita mau menurunkan atau menaikkan harga di sini, klik amen, lalu atau kita mau withdraw. Jadi kita cancel, nggak jadi untuk membeli sidonya gitu. Nanti kalau sudah, biasanya ordernya di order list itu akan berubah, harganya langsung berubah, dan juga statusnya akan langsung berubah jadi withdrawn, seperti itu ya. Setelah di menu quote, itu eh, di sini ada portfolio. Ini untuk melihat saham-saham yang kita punya ya, yang sudah kita beli. Jadi kalau tadi kita ada beli Sido atau MPPA, itu kita bisa lihat eh, kepemilikan kita atau list saham yang kita punya di sini. Kemudian untuk ini gain loss-nya atau unrealized gain or loss. Sepertinya bisa saya login sebelumnya saya
Lagi ya, masih di menu portfolio sini. Di sini untuk melihat unrealized gain or loss. Ini untuk melihat nilai kita sekarang. Net balance ini adalah berapa lot sahamnya. Jadi di sini kita punya 100 lot saham Goto dan juga 8 lot untuk saham MPPA-nya. Jangan lupa untuk satu lot itu satu lot itu 100. Nah, coba lanjut dulu ya. Kalau misalnya masih ada apa kurang jelas suaranya, nanti bisa diinfo. Oke, kemudian portfolio. Selanjutnya kita ke menu account summary. Nah, menu account summary ini lebih untuk melihat berapa nilai cash yang saya punya, berapa total aset yang saya punya. Terus saya bisa lihat di menu account summary. Kalau di sini ada istilahnya ya, nilai power itu adalah nilai yang saya punya. Holding market value itu adalah nilai saham saya yang saya punya ya. Saya lagi pegang saham nilainya itu adalah nilai saham saya dengan current balance atau cash. Cash balance itu adalah uang saya di cash atau rekening dana nasabah. Kemudian open buy atau open sell adalah kalau misalnya kita ada pembelian atau penjualan masih amount and outstanding buy. Jadi kalau kita ada open buy, dia akan masuk ke outstanding buy order. Dan kalau kita ada penarikan dana, itu nanti akan masuk ke sini. Jadi dananya itu diblok dulu untuk proses ya. Kemudian ini ada sell buy, ada transaksi sell buy yang sudah match. Jadi kalau kita ada transaksi yang udah match, dia akan masuk ke menu yang oke. Nah ini menu cash flow bisa di menu portfolio lalu tinggal geser aja untuk ini apa sini ke menu withdrawals. Kemudian yang jadi dan ada ini ya available balance. Jadi kalau kita mau naik dana, sekarang kita bisa yang available balance. Kita mau input, misalnya di sini input 91.000, klik submit, klik yes, dan nanti kita bisa cek untuk withdrawal history kita di menu sini. Untuk cek status penarikan dana juga di menu withdrawal history. Jadi untuk penarikan dana itu cut off time-nya jam 10 pagi. Misalnya kita input di atas jam 10, maka proses besok history chat yang bisa cerita handphone tinggal di skipping aja baru bisa masukkan ke chart. Jadi kalau di awal kita login itu tampilannya akan seperti ini ya. Ini menunjukkan data atau history. Jadi di sini kita lihat IHSG di 7.100 0,66% sebanyak 40 poin. Itu. Ini kita juga bisa lihat tuh volume, value, cash map, banyak yang net buy atau net sell itu di sini. Frekuensi berapa kali kita bisa lihat ada di sini. Kalau kita landscaping kemudian kita gerakkan handphone kita ke data, kita bisa membutuhkan untuk chart. Kemudian ini indikator-indikator dalam analisa teknikal ya. Nah, biasanya kita juga akan ada edukasi tentang analisa teknikal ke depannya. Bapak Ibu sudah jelas. Ini untuk watchlist, ya, kita juga bisa menambah watchlist. Di sini ya ada watchlist, jadi kita tinggal plus ini nanti akan muncul watchlist masukkan saham.
nanti watchlist kita akan tersimpan di handphone sini. Nah, ini ada beberapa sosial media yang Bapak bisa ikuti. Yang pertama itu kita ada Instagram CGSCB. Di Instagram itu setiap pagi ada berita saham ya, live Instagram. Berita saham Bapak Ibu bisa menonton berita tentang saham kita setiap pagi jam 8 pagi. Nanti itu akan membahas tentang review market setiap pagi. Kemudian kita ada Twitter, podcast, Spotify ya, TikTok, Facebook, YouTube, dan juga Telegram. Itu kita Bapak Ibu bisa ikuti untuk sosial media kita. Nah, tentunya sebenarnya selain dari aplikasi di handphone, juga ada aplikasi di laptop, dan juga ada versi web juga kalau Bapak Ibu mungkin nggak terlalu suka download aplikasi ya di laptop atau PC maksudnya. Kita juga ada versi web yang mungkin lebih ringan daripada versi aplikasi desktop. Saya login saya untuk melihat sekilas tampilan yang di web. Oke, saya bisa login di sini tampilan seperti ini. Karena kalau tampilan web kan aplikasi mobile itu cukup mirip ya. Kalau kita nggak bisa kita membuka web ya. Oke, jadi tampilan pertama seperti ini. Sebentar ya, ini badan saya lambat dari yang munculnya lambat. Coba saya stop sebentar ya. Siapa lama di internetnya sebentar ya. Saya refresh dulu mungkin. Sudah lupa ikuti situs website hari Kamis nanti ya. Info lebih lengkap tadi saya tunjukin ada di website kami. CGS-CMB.co.id. Untuk konser kecilan juga masih berlaku, masih bisa ikut. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka rekening efek, kemudian siapa tahu itu bisa konser, Bapak Ibu bisa membuka rekening efek dan juga mengikuti langkah-langkah yang ada di website kami. Misalkan dan terkait. Saya kasih sekilas ya. Sepertinya internetnya seperti kasih kendala di siang hari ini. Jadi, memang bukan salah webnya ya Bapak Ibu ya. Cuma memang kadang memang bukan yang cukup stabil, dia, dia bisa menampilkan data yang ada sekarang di market. Coba saya ganti dulu.
Nah, di sini kurang lebih kalau bisa lihat tampilannya cukup mirip ya dengan yang tadi headphone IPS 3 saya juga IPS 3200 13 poin dan 0,18 0,18% kita bisa cek di sini ya. Oke, sebentar ini kayaknya ya. Jelas nanti tampilan website dan handphone ini juga sama. Saya share ya, saya coba presentasi. Oke, mungkin sambil lihat juga untuk pertanyaan yang sudah Mas kira mohon maaf ini sebenarnya. Oke, mohon maaf ya, Bapak Ibu ada sedikit kendala tadi di baik seperti yang tadi device atau internet saya sendiri. Tapi karena jadinya saya baru masuk lagi, kalau tadi Bapak Ibu sempat mengetik pertanyaan, mungkin bisa diulang lagi ya, diketik ulang pertanyaannya, biar saya bisa lihat dan jawab untuk pertanyaan yang muncul tadi. Oke, oke.
sepertinya mungkin untuk untuk platform online tradingnya. Oke, baik. Untuk platform online tradingnya yang tadi saya bisa tunjukin, nah ini mungkin dari handphone dulu. Ini saya tunjukin sekilas yang dari ini ya, dari oke, mungkin saya kasih lihat sekilas untuk mungkin kalau Bapak Ibu juga ada pertanyaan bisa langsung diajukan lewat kolom Q&A ya sambil saya menerangkan atau menunjukkan sekilas yang versi web. Saya juga Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaannya. Kemudian ini kurang lebih juga sama ya. Jadi kalau di awal itu tampilan web seperti ini, di sini ini tinggal ganti-ganti aja untuk sahamnya. Misalnya kita mau Astra Internasional di sini tinggal diketik ASI. Nanti kita pilihnya yang RG. Jadi jangan pilih yang ED ya, Bapak Ibu. Bukan ED itu untuk pasar nego. Kita pilihnya yang RG. Nanti tampilannya itu yang muncul ada seperti ini. Kemudian misalnya, oke, kalau misalnya di sini kita bisa langsung lihat juga untuk kelas dan price-nya, penurunannya per sen dan juga poinnya berapa. Kalau mau langsung buy sell bisa langsung klik di sini. Tampilannya juga kurang lebih sama seperti tadi di mobile phone ya Pak, untuk tampilannya. Nah, di sini juga kita bisa langsung lihat untuk ada buying power dan juga portfolio value kita itu bisa langsung kelihatan di sini dan juga berbagai informasi tentang market dan running trades juga ada di sini. Oke, mungkin lebihnya seperti itu ya untuk tampilan dari web yang sama seperti di mobile phone. Kalau Febro ada pertanyaan, boleh diketik aja di Q&A, akan saya tunggu sebentar ya. Oke, kalau misalnya mungkin tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti untuk kita tentang saham cara kami yang ada pagi di live Instagram CGS, CGSCMBID. Tes biasanya akan dimulai jam 8, di mana akan dibawakan oleh tim data research kami akan membahas tentang yang akan membahas tentang preview market di hari itu dan mungkin apa yang sedang bagus di market itu biasanya akan dibahas juga tiap pagi di live Instagram kita. Eh, dan juga Bapak Ibu bisa ikutin untuk promo-promo yang sedang berlangsung seperti nonton konser Ed Sheeran dan juga mengikuti acara kami ya Syariah Simposium seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau gitu mungkin akhir kata saya pamit undur diri dulu untuk pasti di siang hari ini. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya tadi ya Bapak Ibu ya, ada kendala teknis tentang internet dan juga device saya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, kita juga selalu membahas tentang platform di
ya, edukasi kita yang 2 kali seminggu, biasanya di hari Senin dan Jumat, Bapak Ibu juga bisa selalu mengikuti edukasi kami dengan tema yang berbeda-beda pastinya. Dan juga kalau misalnya bukan efek tadi juga sudah saya sampaikan di awal ya, caranya juga sudah mudah sekali. Dan kata saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti kami, baik dari Zoom maupun dari eh, website, sorry, maupun dari Facebook. Tadi saya pamit undur diri, sampai jumpa dan semangat investasi selalu.